Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, seperti biasa. Apa sih, Han? Pasti aku kalau ketemu kamu pasti belajar. Ya kan kita ke pondok emang buat belajar. Iya ya. Emang kamu gak bosan belajar terus? Bosan apa emangnya? Enggak jadi. Intinya aku dukung kamu. Semangat ya. Tapi kok kadang aku bingung ya, Han. Aku udah sering belajar, bahkan tirakat, kok sama aja sih. Maksudnya? Kadang aku iri, Han, sama teman-teman, termasuk kamu. Apa yang kamu irikan dari gue? Gue ini gak punya kelebihan. Kamu, Samsul, Faiz, dan yang lainnya, aku lihatnya lo jarang belajar. Tapi kok sekali ngaji, sekali buka kitab, nah kok cepet paham. Sementara aku yang sering belajar, susah pahamnya. Kata siapa? Mereka itu mungkin panjang lebar. Mungkin kamu nggak tahu kapan waktunya. Masa sih? Tapi aku loh hampir nggak pernah lihat mereka belajar. Apa mungkin karena mereka anak kiai ya? Langsung pinter gitu? Enggak. Semua itu butuh belajar, bukan mengandalkan nasab keluarga. Maksudnya? Maksudnya gini, anak kiai kalau nggak belajar sama aja bohong, nggak bakal pintar. Jadi mereka harus belajar dulu baru bisa gitu. Oh gitu. Jadi ilmu itu harus dicari, bukan datang sendiri. Ya, al ilmu yu'ta walayati. Han, tadi pagi ada yang memanggil Abah Yai, kenapa, Han? Oh, itu gara-gara bangun kesiangan, nggak salah subuh. Siapa sih? Rizky. Lah, emangnya dia tidur di mana? Kan sudah ada keamanan yang bangunin. Habis keamanan bangunnya dia pindah ke kelas. Kejauhan, gak sekalian di depan gerbang aja. Kan keamanan kan nggak tahu kalau ada anak di dalam kelas. Meski emang kocak. Iya, kayak lu. Kok gua? Lu kan kalau dibangunin kan harus 40 kali baru bangun. Ngejek lu. Hai. Ya emang kayak gitu. Kamu tuh tidur apa latihan mati? Diem lu, Han, kayak lu aja enggak. Burhan, lo tau nggak tadi pagi siapa yang bangunin lu? Ya keamanan lah, masa sama gue? Iya, 5 kali dibangunin keamanan, nggak bangun lu. Ya bener aja lu. Habis dibangunin keamanan, terus Pak Ustadz yang lanjutin, hidungin 3 kali bolak-balik baru lo bangun. Alah, masa? Ngeyel. Kok aku nggak tahu ya? Kan matanya merem, gimana mau tahu? Iya ya. Jadi Kana wa akhwatiha, Kana dan saudara-saudaranya, yaitu amil nawasikh sugro, amil yang merusak mubtada dan khobarnya. Yo coba Samsul, apa amalnya Kana? Tarfaul isma wa tansibul khobar. Apa penjelasannya? Jika Kana masuk susunan mubtada khobar, maka amalnya Kana adalah merofakkan mubtada sebagai isimnya Kana dan menasabkan khobarnya mubtada sebagai khobarnya Kana. Ya bagus, jawaban betul. Yo coba Burhan, contohkan pengamalannya Kana pada terkib
Mubtada dan khobar. Terkib mubtada dan khobar dari Zaidun Qaimun dimasuki kana menjadi kana Zaidun Qaiman. Qaiman menjadi apa? Khobarnya kana. Khobarnya kana. I'rabnya apa? Nasab Pak, Nasab menggunakan fathah karena Qaiman merupakan isim mufrad. ya, bagus. Coba Khalid, saudaranya kana yang harus didahului nafi apa aja? Ada 4, yaitu zala, bariha, fatiha, dan infaka. Ye, betul. Kalau dama bisa beramal seperti kana dan teman-temannya harus didahului apa? Mir, apa Mir? Syaratnya Ustaz. Apa ya? Syaratnya Ustaz, lupa. Walah, lupa. Yo, coba Khalid. Apa syaratnya dama? Harus didahului dengan mamasdariyah dzurfiyah. Ya, betul. Ya, ini pembahasan kana dan saudara-saudaranya. Ini pembahasannya ya. Paham semuanya? Mir? Kenapa Mir? Oh, Burhan, Kamu kenapa? lagi malu sama diriku sendiri. Ah, kamu mah suka ngomong gak jelas. Serius, Han? Malu kenapa? Malu aku tadi sama Ustadz Umar. Malu kenapa? Semua teman pasti tanya, mesti bisa jawab. Nah aku, iya. Itu kebetulan kami lagi inget, makanya bisa jawab. Kebetulan. Iya, pas itu juga kebetulan kamu lagi lupa, makanya gak bisa jawab. Enggak, Han. Ini bukan kebetulan. Cuma aku aja yang payah. Kamu tuh rajin belajar Mir, nggak kayak gue. Tapi kan kamu pinter, Han. Udah Mir, kamu di sini udah ikhtiar. Nanti intinya kamu bakal paham ilmu di sini. Tapi kapan, Han? Suatu saat Mir. Udahlah, mending kita istirahat, biar besok bisa bangun awal. Kamu aja dulu sana. Nggak ngantuk. Mir, nanti kalau kamu belum tidur, ketahuan Pak Udin, dimarahin gimana? Nggak apa-apa. Aku belum ngantuk kok. Kamu aja dulu sana. Nanti aku nyusul. Udah, gue duluan ya. Ya. Siapa itu? Amir, Pak. Kenapa belum tidur? Yang lain udah pada istirahat. Maaf, Pak. Ini mau tidur. Kamu kenapa? Gak betah. Saya betah, Pak. Kangen orang tua. Saya baik-baik aja. Terus kenapa diam sendiri di sini? Yang lain udah pada istirahat. Lagi menenangkan pikiran. Apakah saya boleh tahu? Barangkali saya bisa membantu. Saya nggak pengen ribet sampean, Pak. Loh, saya kan keamanan di sini. Tugasnya menertibkan peraturan dan mendengarkan keluhan santri. Ini masalah saya sendiri. Kalau ada yang nakal bilang, semua di sini tuh harus damai, semuanya belajar. Teman-teman saya baik semua kok, Pak. Saya semakin bingung. Saya merasa sia-sia belajar, Pak. Gak boleh gitu. Belajar itu bagus, biar pinter. Tapi saya belajar tiap hari kok masih mendu aja ya, Pak. Butuh waktu, Mir.
Saya udah putus asa, Pak. Dengar nih, yang namanya usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Maksudnya gimana, Pak? Ya, yang namanya santri itu harus berusaha dan belajar. Jika kamu sudah berusaha, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Berarti saya harus tetap belajar ya? Ya, manjada wajada. Oh gitu. Makasih ya, Pak. Udah mulai tenang pikiran saya. Ya, udah sana istirahat. Besok bangun tahajud. Iya, Pak. Bocah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, ada tamu. Kamu siapa? Ahmad Pak. Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad Faiz Pak. Ahmad Faiz kan banyak, Burhan. Di pondok nggak cuma satu. Faiz yang mana? Ahmad Faiz yang santri putra Pak. Iya, Burhan. Ahmad Faiz ya pastinya santri putra. Kalau santri putri ya Faiza. Gimana sih kamu? Nah, itu Bapak tahu. Astagfirullah, Burhan. Maaf Pak, Apa? emangnya ada ya santri putri yang namanya Faiza? Ngapain kamu, Burhan? Tanya-tanya santri putri. Ya, nggak apa-apa Pak. Siapa tahu nanti jadi jodoh. Maaf ya Pak. Itu tadi gimana? Apanya Pak? Ya, yang Faiz tadi. Oh iya, namanya Ahmad Faiz Pak. Iya, Burhan. Ahmad Faiz di sini banyak. Kalau nggak salah jumlahnya ada 5 Pak. Malah disebutin jumlahnya. Saya salah ya Pak? Salah. Udah. Itu Faiz yang mana? Ahmad Faiz Pak. Ya, orang mana? Ya santri putra Pak. Alamat rumahnya, Burhan. Kurang tahu Pak. Udah. Ada perlu apa, Faiz? Katanya mau minta izin Pak. Mau izin kemana? Kurang tahu Pak. Udah, tanya-tanya banyak-banyak, infonya masih belum jelas. Gimana sekarang? Faiznya di depan pos keamanan Pak. Suruh sini cepetan. Iya Pak. Maaf Pak, Faiz yang nama lengkapnya Ahmad Faiz yang santri putra yang mau minta izin sudah ada di depan kantor Pak. Kan saya nyuruh kamu untuk mempersilahkan ke kantor, bukan di depan kantor. Oh iya Pak, siap. Burhan kemana ya? Tadi aku lihat bolak-balik ke kantor pondok. Bolak-balik Iya, bolak-balik. ke kantor. Iya, ke kantor. Kenapa dia balik-balik ke sana? Nggak tahu. Dipanggil Pak Ustadz. Nggak tahu. Apa dia bikin kesalahan ya? Terus dipanggil ke kantor. Nggak tahu. Ah, Kamu kenapa?
Lu ditanya jawabnya nggak tahu mulu. Husnuzon aja Sul, mungkin dia lagi dapat tugas dari Pak Ustadz. Bener juga sih. Dia kan emang suka bantu Pak Ustadz. Tapi gua aneh sama Burhan. Aneh kenapa? Dia bagus sih suka bantu Pak Ustadz. Tapi kalau ngomong ngeri. Ngeri. Berarti kalau Burhan ngomong kamu takut. Maksudnya tuh Mir, dia kalau ngomong kadang nggak difilter. Filter kayak rokok aja. Maksudnya dia kalau ngomong sama Ustadz kadang kayak ngomong sama teman sendiri. Kan nggak sopan sebagai santri. Astagfirullah. Kok kita jadi gibah gini ya? Bukan gibah, cuma lagi curhat aja. Ya coba nanti klarifikasi sama si Burhan. Maaf Pak, Faiz tadi yang nama lengkapnya Ahmad Faiz, santri putra sudah ada di teras kantor Pak. Kan saya suruh masuk ke dalam kantor, bukan di depan kantor. Oh iya Pak, siap. Astagfirullah Burhan. Panjang umur tuh anak, lagi diomongin datang. Siapa? Si Burhan. Iya, Burhan. Mana? Tuh. Nah, kesempatan nih. Coba tanya. Tanya apa? Ya itu. Kenapa dia kalau ngomong sama Pak Ustadz kayak teman sendiri? Jadi gitu ya? Ya iya toh, katamu gitu tadi. Oh iya, biar gak suzon kan? Ya, tapi kalau bisa diingetin ya. Pastilah, namanya juga temen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaikan Upin dan Ipin. Cakep. Bukan pantun. Dah, katanya bagaikan Upin dan Ipin. Iya, maksud gua tuh lu sama Amir. Emang gua sama Mir botak? Ya enggak lah, kan kalian berdua kan selalu bersama dari tadi. Wih, kelihatan seneng banget lu. Iyalah, ini namanya nikmat. Sebagai wujud syukur, makanya aku selalu menambahkan kegembiraan. Wah, kayak Ustadz Umar nih. Iyalah, namanya santri ngikutin gurunya lah. Wah, mantap lah. Ya kamu habis dari mana? Habis jalan Maksudnya dari mana? tuh dari kantor pondok tuh, habis nemuin Ustadz Umar. Ya kok bolak-balik? Kamu kenapa Mir? Nanya detail begitu, curiga ya? Ya enggak lah. Ngapain curiga sama kamu? Ya tak kirain kenapa. Enggak, ini loh Samsul. Nanya kamu tadi, dikira dihukum apa dia Pak? Ya, ini. Ya enggak dong, aku cuma suka batin Ustadz Umar. Itu kan hobi gua. Hobi yang bagus. Lu iri sama gue? Ngapain sih iri? Gua cuma heran sama lu. Heran kenapa? Hobimu bagus sih, tapi lu kalau ngomong sama Ustadz kadang nggak karuan. Gak karuan gimana? Ya lu kalau ngomong sama Ustadz kayak ngomong sama teman sendiri. Ya sopan Burhan. Oh, itu mulut gua sering kebablasan. Hanya direm Burhan. Tuh, direm di bengkel. Namanya nggak sengaja Sul. Makanya belajar direm. Iya ya. Emangnya ada di bengkel jualan rem buat mulut? Ya nggak ada Burhan. Astagfirullahaladzim. Lu dalam seminggu berapa kali nyuci Han? Paling 1 kali. Ih, jorok banget sih lu. Itu bukan jorok. Itu namanya manajemen waktu. Apa hubungannya nyuci sama waktu? Nyuci itu hubungannya sama kebersihan. Ini nih, anaknya nggak cerdas ini. Walah, sembarangan banget loh. Gini-gini gua anaknya guru, bos. Sok kerasnya. Anak guru kok peringkatnya 20 terus sih? Proses lah.
Misul, tak kasih tahu kenapa alasanku nyuci 1 minggu sekali. Itu tuh biar 1 kali nyuci, 1 kali jemur, sama 1 kali ngelipet. Alah, bilang aja lu males. Gak usah bawa-bawa waktu segala. Sekarang aku mau nanya, kamu berapa kali seminggu? Apanya? Ya nyucinya lah. Sorry ye. Wah, gua laundry dong. Enak, tinggal bayar. Gayanya itu namanya pemborosan. Tenang, bahkan jarang jajan. Jadinya duitnya banyak. Perasaan dari 1 bulan yang lalu kamu banyak banget makan jajan. Itu gua nggak beli. Lah terus, Gua dikasih sama temen. Makanya bisa makan jajan. kamu dikasih apa minta? Ya dikasih. Ya kadang-kadang minta sih. Memang lu ya, gak modal. Ngejek lu. Wakana matluban asadat tolabi minal warohib lisanil ngarobi. Udah sampai di situ aja. Banyak banget dapatnya. Iya, nanti malam setoran dong Han. Kamu nanya apa ngasih tahu? Masih tahu. Kalau itu mah gue juga ingat. Lo 1 mar kan? Iya, udah hafal belum? Tinggal 1 bait lagi sih. Nanggung amat. Ya nanti juga hafal. Bentar lagi ada santri ya? Oh iya ya, biasanya upacara ya? Iya, Wah, bangga nih jadi santri. harus dong. Kita ini manusia pilihan. Pilihan? Iya, gak semua anak bisa jadi santri loh. Iya gitu. Bukannya tinggal masuk aja. Kan sekarang pesantren banyak di mana-mana. Iya, tapi nggak semua bisa mondok. Contoh nih, ada yang orang tuanya mau, tapi anaknya nggak mau. Ada yang anaknya mau, tapi orang tuanya nggak mau. Ada juga yang dua-duanya mau, tapi nggak lama terus keluar. Wah, tambah bangga nih. Nggak cukup bangga aja, harus berjuang dong. Jangan cuma makan tidur, tapi ngaji, belajar, dan urus sama Abah Yai. Iya, gue juga gitu kok. Wah, lagi pada ngapa nih? Anu, habis denger ceramahnya si Samsul. Ceramah. Enggak Mir. Habisnya main si Samsul terus ngobrol. Wah, berarti kalian udah siap ya hafalan buat nanti malam? Alhamdulillah Mir. Kamu? Baru 3. Bukannya suruh-suruhan 10 bait? Apa enggak nanti ngebut hafalannya? Pasrahan. Aku nggak kayak kalian kok. Apanya? Hafalannya lah. Samsul. Tat. Buruan mana? Tadi sih masuk kamar mandi, Tat. Oh, masih lama ya? Maaf kurang tahu, tapi masuknya baru aja sih, Tat. Oh, udah gini. Saya mau minta tolong sebentar. Nggih, Tat. Minta tolong pasangin pelang kantor. Nggih, Tat. Pasang di atas pintu ya, Nggih. pakai tangga. Minta tolong bantuannya si Amir atau enggak si Burhan ya. Nggih, nanti saya laksanakan sama Burhan. Ya, sebelumnya minta maaf, saya nggak bisa bantuin. Nggih, Tat. Soalnya ada undangan di dusun. Nggih, Tat. Udah, saya berangkat dulu ya. Nggih. Masih ya. Nggih, Tat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ada apa, Mir? Mau nemenin si Faiz, Pak. Nemenin? Gimana? Kesini, Pak. Ke pos keamanan. Siang-siang kayak gini kok ditemenin? Emangnya Faiz nggak berani? Bukan gitu, Pak. Maksudnya saya mau nemenin Faiz kesini butuh bantuan Bapak. Oh, gimana? Apa yang bisa saya bantu? Faiz. Anu Pak, tolong WA-kan ibu saya minta kiriman. Biasanya kan lewat Ustadz Umar. Ustadz Umarnya sedang tidak ada di kantor, sama motornya sedang tidak ada, mungkin sedang keluar. Oh, emangnya kamu mau minta kiriman apa? Uang saku sama peci hitam. Udah itu aja. Ya Pak, sama tolong titipkan salam
buat bapak ibu saya. Oh ya, nanti saya sampaikan. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Mir. Ini siapa yang mau naik? Kamu aja lah. Kamu aja lah. Lah, kenapa aku? Aku takut ketinggian. Badanku kan besar. Kalau jatuh gimana? Lah, belum naik sini udah ada rencana mau jatuh. Rencana jatuh. Rencana kok jatuh. Lagian, siapa juga yang mau jatuh? Ya kamu tadi. Burung hantu. Kenapa sih lu nggak paham-paham? Namaku Burhan yo. Itu singkatannya. Namaku ini Burhan. Bapakku ngasih nama ini mahal yo. Lah, kamu cepet naik. Biar ku pantau dari bawah. Iya ya, saya penakut. Buat tapok mau keluar sendal. Sini. Coba turunan dikit. Nih. Bukan kamunya, pelangnya. Oh. Sini. Coba kirian dikit. Sini. Kirihan. Ya ini kan kiri. Kirihan. Masa nggak tahu sih kiri? Iya, ini kan kiri. Coba kamu ingat. Kamu kalau tembak pakai apa? Pakai gayung. Pasang sendirilah. Pakai air. Bodo amat. Jadi gini Han, Iya pak. saya mau keluar, tapi saya mau ke WC dulu. Maksud bapak keluar dari WC? Belum, saya belum selesai ngomongnya. Maaf pak. Saya mau keluar. Minta tolong panasin motor saya. Iya pak. Siap. Kira-kira berapa lama pak manasinnya? Ya 10 menit sampai 20 menitan lah. Ya. Iya pak. Siap. Tahu nggak motor saya yang mana? Yang Scoopy putih ya pak? Ya yang itu. Iya pak. Udah, ini kontaknya. Udah sana. Iya pak. Apa ini? Aduh, joknya udah dicakar kucing banyak banget lah, ini nggak terlalu banyak. Apa ini? Udah warnanya putih, kena kotoran susah dicucinya. Nah, merah nih, nah contoh bisa dicucinya enak. Kotor mana? Susah dicucinya ini beneran, nggak bohong aku. Kamu nih ya harusnya lebih baik sama yang kayak merah ini. Gimana kamu ini? Jok udah banyak kecakar kucing, nah nggak kayak yang Scoopy merah ini, nah nggak banyak banget lah. Kamu apa? Nah, udah warnanya putih. Ini susah ini kalau dicuci nih. Nah, merah nih, nah kalau kotor enak dicucinya. Kamu nih apa? Aduh, dah kamu buang aja dari sini, jangan dari sini kamu. Kalau mau ganti ini kayak gini nih contoh. Apa ini? Jok udah kecakar kucing banyak banget. Ya Allah, nah liatin nih Scoopy merah nih gak banyak banget. Nah, udah warnanya putih lagi nih. Ini merah nih, nah mantap, bagus. Ini kalau putih kena tanah dicuci susah kotor hilangnya ini, nah nah merah enak hilangnya. Ini apa ini? Jok udah kecakar sama kucing nih, nah aduh nggak kayak Jok yang sama Scoopy merah nih, nah kotornya nih ya, aduh udah warnanya putih. Ini kalau dicuci nih susah ini, nah kalau merah nih nah enak bisa konsol langsung. Iya kayak kamu udah pelat malah putih kayak gini juga ikut-ikut sama ini dicuci ini susah ini, nah susah hilangnya kan. Mana pelat juga putih ini buat kotor. Nah contoh nih Scoopy merah nih, nah kalau dicuci bisa cepet hilangnya ini. Nah Burhan. Ya pak. Ngapain kamu hina motor saya? Tadi kata bapak suruh manasin motornya. Nah jadi saya bandingin sama motor sebelah yang warna merah ini. Dijamin panas pak. Bukan begitu maksudnya Burhan. Dipanasin itu dinyalain mesinnya, bukan dikata-katain. Emang motor ada hatinya? Berarti ini mesinnya dinyalain pak? Iya Burhan. Apa nanti nggak kebakaran kalau mesinnya dinyalain? Lah kok bisa kebakaran? Kan kalau nyalain kan harus pakai korek pak. Astagfirullah. Ada ya santri sekolah sini dinyalain mesinnya itu pakai kontak, bukan pakai korek.
Oh, udah, saya panasin dulu ya, Pak. Nggak usah. Udah telat. Tolong berangkat. Maaf, Pak. Kok ini? Dari mana kamu, Han? Anu, habis panasin motornya Pak Umar. Oh. Mau kemana lagi kamu? Mau apalan, gara-gara ngeliatin kamu tadi apalan itu. Oh, ya bagus lah. Ini parfum siapa? Punya Samsul. Oh, Pak Samsulnya mana? Lagi mandi. Ah, mandi terus saya badannya tetap hitam. Ya enggak tahu. Orang tadi bangun tidur langsung mandi kok. Pakai lah. Jangan. Bilang dulu tuh sama ibunya. Kan aku cuma minta sedikit doang. Ya nggak apa-apa tuh. Tetep aja nggak boleh. Yang kan bukan hakmu. Ah, kamu bilangin aja no, kalau ini minta. Serahmu lah. Yang penting aku udah ngingetin. Ya. Nah, Gini kan mantap. mau kemana kamu? Apalan di tempat yang sunyi. Di mana tuh? Pos keamanan. Katanya tempat yang sunyi. Iya tuh. Pos keamanan kan tempatnya sunyi. Paling cuma ada anak minta izin sama minta ada yang ngasih kiriman. Emangnya nggak ganggu Pak Udin kalau kamu apalan di sana? Ya enggak lah. Aku nggak bakal berisik situ kok. Ya udah, serah kamu aja. Pak Udin, mau kemana Pak? Kebetulan ada kamu di sini. Kenapa Pak? Saya minta tolong. Kamu tunggu pos sebentar. Emang ada apa Pak? Saya dipanggil Abayai. Mau kemana Pak? Mau tahu aja urusan orang tua. Yang namanya juga nanya Pak. Udah, kamu tunggu di pos di sini. Nanti kalau ada yang minta keperluan, bilang saja, suruh nunggu saya. Ya Pak. Oh ya, kayaknya nanti ada tukang paket di sini. Ngapain Pak? Yang nganterin paket, masa mau mandi? Berarti suruh nunggu. Pokoknya kalau ada tukang paket kamu layanin. Saya disuruh mandiin tukang paket. Astagfirullah Burhan. Ya kamu terima paketnya, masa kamu mau mandiin tukang paket? Ya, tadi katanya tukang paket kesini mau numpang mandi. Udah lah, terserah kamu. Saya udah ditunggu Abayai. Ya Pak. Alhamdulillah. Rajin banget lu Mir. Oh, biasa aja kali. Namanya juga usaha. Tapi gue akui, lo emang rajin Mir. Ini aja aku baru dapat 1 bait. Padahal udah sejam loh. Itu kan kadang lupa. Udah, tenang aja. Lo juga lancar kok. Ya, mudah-mudahan. Loh, kok minyak wangi gue 3,5? Rasanya cuma gue yang pakai. Oh, itu tadi dipakai Burhan. Loh, kok lu biarin Mir? Kan ini punya gue. Oh, Harusnya izin dulu dong. tadi udah tak kok. Udah tak bilangin tadi ngeyel. Ah, Udah, jelasin aja Sul. Sama temen sendiri loh. bukannya gue pelit Mir. Tapi ada prosedurnya. Ya gimana lagi? Udah pakai kok. Burhan kemana Mir? Ke tempat sunyi katanya. WC. Ya dikira-kira tau Sul. Masa apa di WC? Ya di mana? Di pos keamanan. Mau kemana Sul? Nyari Burhan. Assalamualaikum, paket Oh iya, waalaikumsalam. atas nama Pak Udin. Bukan, saya Burhan. Oh, rumahnya Pak Udin yang mana Mas? Yang ini Pak. Ini. Ini kok tulisannya pos keamanan? Iya, Pak Udin kerja di sini sebagai surigiti. Surikiti, security paling. Ya, itu maksudnya Apa coba? surigiti. Terserahmu aja Mas. Ini paketnya gimana? Tadi Pak Udin ada perlu sama Abu Kiai, jadi kalau jangan ada paket datang, saya yang disuruh nerima. Ya udah, ini paketnya Mas. Ya Pak.
Boleh minta fotonya, Mas? Boleh. Siap, Mas. Ya. 1, 2, 3. Udah cukup. Oh, sekali lagi Mas. Oh, boleh. Action lagi. 1, 2. Oke, udah cukup. Sekali lagi Mas, sunah Nabi. 1, 2, 3. Udah cukup, Mas. Ya Pak, terima kasih. Loh, Mas. Uangnya mana, Mas? Fotonya bayar. Bukan fotonya, tapi paketnya. Walah. Oh, ini gak ada ninggalin uang lagi. Gimana, Mas? Tidak, Bapak tunggu di sini. Saya ambil uangnya dulu. Oh ya. Coba balik lagi kan? Ngambil uang. Buat apa? Ano, bayar paketnya Pak Udin. Lah Pak Udinnya kemana? Ano, lagi dipanggil Abah Yai. Ngapain Pak Udin dipanggil Abah Yai? Mau tahu aja kamu urusan orang tua. Emangnya kamu orang tuan? Ya tadi itu jawaban Pak Udin kalau aku tanya tadi. Nah, terus yang bener Pak Udin ketemu Pak Yai ngapain? Ya udah tahu. Kita nggak bener-bener. Jawabannya nggak jelas. Berapa Mas paketnya? 60.000. Bentar Pak, saya hitung dulu. Buran, jadi lu kan pelakunya. Kamu kenapa Sul datang-datang marah-marah? Lu kan yang habisin minyak wangi gua. Mana ada habisin? Buktinya minyak wangi gua 3,5. Lah, itu kan gak habis. Intinya lu kan yang make. Ya elah, sama teman gitu amat. Temen ya teman, tapi kira-kira dong. Oke, mending tak habisin sekalian minyakmu. Bener-bener lu ya, malah mau dihabisin sekalian. Mas, ini paketnya gimana, Mas? Bentar dulu Pak, Tapi, Mas, bentar dulu Pak. tapi paketnya gimana? Tolong jangan ikut campur urusan kami. Tapi, Mas. Kemarin saya dipanggil sama Abah Yai. Gimana, Tat? Beliau menyampaikan perihal agenda peringatan Hari Santri mendatang. Biasanya upacara ya? Itu jelas. Iya, ya. Jadi beliau ada rencana sebelum tanggal 22 Oktober itu mengadakan doa bersama gitu loh. Ada ya, Tat? Pembacaan sholat nariyah 1000 kali serentak dalam satu Nusantara ya? Iya, itu malamnya. Oh, malam. Ini beliau punya acara pengen mengadakan itu doa bersama habis asar sore. Sore. Itu mau internal atau mau undang masyarakat? Nah itu saya bingungnya di situ. Nanti coba saya tanyakan ke beliau lagi, diperjelas. Cuman yang jelas saya minta tolong sampean nanti bikin undangan. Oh, siapa aja. Kalau misalkan mau undang masyarakat bisa, mau internal saja sama santri bisa. Ya itu siapkan undangan buat masyarakat sama itu donatur yayasan lah. Oh, Jelas. oke. Siap-siap. Wah, sore yang indah. Enak kayak gini nih. Ngopi, makan jajan, sama nyantai ini depan asrama. Tapi di sini juga ada enak lah. Kenapa sih kamu Mir? Dari tadi ngelamun terus. Aku merasa dihantui. Dihantui. Adakah hantu di sini? Bukan itu. Lah terus gimana? Kenapa ya? Kalau aku tuh susah banget kalau ngamin sama hafalan pelajaran. Aduh, pertanyaan itu lagi. Ya kan udah sering gue jawab Mir. Apa? Sabar Mir. Semua itu butuh usaha. Itu jawabanku. Tapi
Aku udah merasa nggak betah di pondok. Jangan bercanda lu. Serius, Han. Lu Masul, dari tadi makan mulu. Diem lu, mafianya wangi. Seriusan ini? Iya, gua juga dengar. Gimana kalau misalkan dia nanti gak betah? Mir, jangan khawatir. Gua dan Burhan selalu dukung lu. Nanti kita belajar bareng. Iya, kalau ada pelajaran yang kamu belum paham, nanti kita bisa bantu. Betul, Mir. Nanti kita belajar bareng sampai kamu paham. Iya, nanti kita bikin kelompok muzakarah. Jadi jangan putus asa, Mir. Bersabarlah seperti Bang Au. Walaupun sudah terbang tinggi, ujung-ujungnya tetap jadi kecap. Adabul akli ay hadhihi adabul akli. Bermula ini adabu beberapa adab al akli makan. Amal adabu adapun beberapa adab allati yang adalah itu adab qablahu sebelum itu makan. Bahia maka bermula itu allati khoslul yadaini yaitu membasuh kedua tangan. Wabad uto'ami dan meletakkan makanan, meletakkannya ala suprotin pada sebuah alas, fil ardi di atas tanah atau di atas lantai. Wal julusu dan duduk, waniyatu taqawwa alal ibadati, waniyatu dan niat at-taqawwa supaya kuatnya alal ibadati untuk melaksanakan ibadah. Jadi asal hukum pada makan adalah mubah. Nah, perkara yang mubah ini ketika dikerjakan ataupun dilakukan, ditinggalkan, ini sama, nggak ada dapat ganjaran. Melakukan nggak dapat pahala, meninggalkan juga nggak dapat dosa. Nah, ini selaras dengan ungkapan Ibnu Ruslan di dalam matan Zubatnya, wa khussa ma yubahu bistiwa'i al-fi'li ala tarki ala sawa'i. Tetapi ketika perkara atau hal yang mubah ini diniati sebagai sarana untuk melaksanakan ibadah, maka sesuatu yang mubah tadi dinilai atau diganjar dengan ibadah. Lakin idza nawa bi aqlihil quwa li taatillahi lahu maqat nawa. Ya. Kalau kita makan yang asal hukumnya tadi mubah tapi diniati sebagai prasarana agar kuat ibadah, maka makan kita menjadi nilai ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Kamu Burhan dari mana kok bisa terlambat? Ketiduran, Pak. Tiduran? Ketiduran di mana? Hah? Di yang jelas kalau ngomong. Di mana? kamar mandi, Pak. Kok bisa tidur di kamar mandi gitu loh? Tadi pas saya dibangunin pindah ke belakang. Berhubung masih ngantuk, saya tidur di kamar mandi. Pokoknya ini peringatan pertama dan yang terakhir ya. Besok jangan sampai diulang lagi. Ya Burhan ya, paham? Pak. Nanti kalau kamu setiap ngaji terlambat, nanti ketinggalan materi, kitabnya kosong. Ya, lama ngaji tapi tetap gitu aja, nggak ada perubahan. Ngerti Burhan? Burhan, Iya, Pak. saya tugaskan kamu sama Samsul besok buat bagi undangan ya. Dalam rangka acara doa bersama untuk menyambut Hari Santri Nasional ya. Iya, Pak. Bukannya besok baru tanggal 18, Pak? Kan hari santri tanggal 22. Iya, Hari Santri itu tanggal 22 Oktober. Tapi baginya besok undangannya. Maaf, Pak. Besok baru tanggal 18. Burhan, Iya, Pak. kamu tahu ikan? Tahu, Pak. Banyakin makan ikan Maaf, Pak. Buat apa ya? biar kamu cerdas. Maaf, Pak. Alhamdulillah saya sudah paham soal tanggal 22. Jadi intinya besok bagi undangan ini ya ke masyarakat sekitar sama seluruh donatur ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Naik apa, Pak?
naik sandal. Maaf Pak. Ya motor pondok kan ada, atau pakai motor saya. Maaf Pak, saya nggak bisa naik motor. Saya tahu Burhan, makanya saya nyuruh kamu sama Samsul, biar kamu yang bonceng. Paham? Paham Pak. Kamu bisa bawa motor kan? Iya Tat, alhamdulillah bisa. Oh, yaudah. Mulai besok pagi ya, start pagi. Soalnya ini banyak banget undangannya. Jadi kamu mulai dari pagi biar selesai. Ya. Iya Tat. Ini ada sedikit uang buat beli bensin sama buat beli minum. Iya Tat. Besok saya pakai motor pondok aja Tat. Kenapa nggak bawa motor saya? Pakai motor pondok aja Tat. Barangkali motor jenengan mau dipakai. Oh ya udah. Ini undangannya kalian bawa ya. Jadi biar langsung mulai start habis duha ya. Iya Tat. Biar cepat selesai. Udah nih bawa. Gua yang depan, apa lu yang belakang? Sama aja. Ya beda. Dah, kau yang depan. Kan aku nggak bisa nyetir. Gua juga tahu. Ya tadi kenapa kau nanya? Dah nggak apa. Ayo cepet naik. Yuk. Jangan. Ya. Nanti ada doa bersama untuk menyambut Hari Santri Nasional. Nanti bakdo asar. Iya Tat. Nanti kamu sama Khalid nyiapin ya persiapan buat acaranya. Iya Tat. Apa aja yang disiapkan? Ya kamu ngambil ambal sama nyiapin mimbar buat Abah Yai ya. Mimbar yang mana Tat? Mimbar yang lesehan bukan yang berdiri. Oh, Ya nanti kamu ajak anak Ustaz juga ya buat Iya. bantuin. Sekalian sofa lesehan buat Abah Yai ya. iya Tat. Kemarin habis maulidan mimbarnya taruh di mana? Apa? Kamu tahu? Khalid yang naruh. Gimana Lid? Maaf Tat, kemarin saya taruh di gudang musola kayaknya. Kok kayaknya? Sebentar Tat, saya agak lupa. Gimana sih? Oh iya Tat, saya kemarin taruh di gudang musola. Gudang musola? Gudang musola kan tempat son. Ya kemarin saya pas nyimun-nyimun soalnya saya gugup. Ya udah pokoknya kalian siapin ya. Iya Tat. Udah. Alhamdulillah. Tinggal 3 rumah lagi Han. Iya, tinggal ke donatur yang ke-20. Duh, gua haus banget deh Han. Sabar Sul. Mendingan kamu ludah dulu. Ludah siapa Han? Ya ludah lu lah. Masa ludah gue? Seriusan ini. Gua haus banget. Yaudah, nanti kita berhenti di warung beli es sama beli es bensin. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Tinggal besok upacara. Iya Tat. Kemarin gimana undangannya? Aman? Aman Tat.
Yang benar. Benar, Tat. Oh ya, alhamdulillah. Buruan nggak bikin ulah? Alhamdulillah. Enggak, Tat. Oh ya, syukurlah. Alhamdulillah kalau begitu. Buruan. Iya, Pak. Besok komando anak Musto ya, buat bantuin pengurus buat persiapan besok upacara. Iya, Pak. Berarti besok ngajar libur, Pak. Apa? Anu, Pak. Berarti besok upacara, Pak. Mungkin kupingmu itu kotor ya? Maaf, Pak. Kotor kenapa ya, Pak? Orang habis bahas upacara tanya lagi upacara. Maaf, Pak. Mana sih? Udah, istirahat buat persiapan besok ya. Iya, Pak. Udah, makasih ya. Oke. Resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri merujuk pada tercetusnya revolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad inilah yang membakar semangat dan mengobarkan api perlawanan anak bangsa. Ayo santri, ayo santri, ayo santri. Saya lagi nggak betah, Tat. Kenapa? Saya ngerasa belum bisa memahami semua pelajaran di sini. Bahkan satu aja belum bisa saya pahamin. Saya merasa sia-sia dipondokin. Tapi udah terlanjur karena udah makan banyak biaya. Tapi kok tetap aja bodoh ya? Sekata siapa? Nggak ada yang bilang kamu itu bodoh, itu nggak ada. Tapi Tat, waktu itu pas pelajaran jenengan kok yang lain pada bisa jawab ya. Tapi kok saya enggak ya? Saya nggak pernah menganggap santri itu bodoh, tapi saya menganggap santri itu pejuang. Selagi dia masih mau berusaha untuk belajar, kamu nggak boleh putus asa. Perjalananmu itu masih panjang. Mungkin saya mau pamit ke APHI, Tat. Maksudnya? Saya mau pulang dan nggak malu lagi. Amir, jangan sia-siakan umurmu. Kamu itu beruntung bisa masuk ke pondok pesantren. Nggak semua bisa masuk ke pondok pesantren. Tapi saya bingung, Tat. Gimana kalau saya bertahun-tahun di sini, tapi kok tetap bodoh? Nggak ada sejarahnya mondok itu sia-sia, itu nggak ada. Selagi ia masih mau berusaha. Kamu belajar toh? Alhamdulillah, Tat. Tapi Kenapa? Nggak paham? enggak, Tat. Tapi saya takutnya menyusahkan APHI sama Mas Hatib. Kan saya dah bilang, semua asatid di sini tidak pernah memandang santri itu bodoh, karena santri itu pejuang. Li'i'la'i kalimatillah. Mau pinter mau bodoh, selagi ia masih mau berusaha. Berarti termasuk yang bodoh kayak saya, Tat. Di dalam pondok pesantren, ilmu itu ada dua macam. Yang pertama didapat dengan cara belajar, dengan cara deres. Itu yang pertama.
ada kalanya ilmu itu didapat dengan ridhonya guru, barokahnya guru. Caranya menaruh kecintaan kepada gurumu dan keyakinan yang kuat. Kamu udah belajar sungguh-sungguh bagus. Nah, tinggal kamu menaruhkan kecintaanmu kepada gurumu dan keyakinan kepada gurumu. Insya Allah nanti kalau kamu udah terjun ke masyarakat, kamu bisa mendapatkan ilmu itu. Futuh ilmumu kebuka. Masya Allah. Saya pengen kedua-duanya, Rat. Insya Allah kamu bisa, Mir. Amin. Amin. Kamu pernah cerita keluhanmu kepada teman-teman? Pernah sih, Tat. Sering saya cerita. Sama siapa? Samsul sama Burhan. Gimana? Apakah ada solusi? Mereka ngecek muzakarah dan bersedia membimbing saya. Bagus itu. Bagus kamu punya teman seperti dia berdua. Itu teman yang sangat baik, membimbing kamu ketika kamu kesulitan. Itu teman yang sangat bagus. Kalau mereka mengajak muzakarah, ikuti sampai paham. Nanti kalau kamu sudah paham, kamu menghadap ke saya ya. Gitu. Udah, sekarang kamu istirahat. Gitu. Makasih banyak atas pencerahannya. Ya. Alhamdulillah udah merasa baik. Ya, udah sana istirahat. Gitu. Buruan kemana sih? Lagi BAB tadi. Perasaan kok BAB terus ya? Ada udah 3 kali padahal. Gak tahu. Tapi sih tadi kisahnya dia habis metiki cabenya Pak Ustadz, tapi nggak ngomong. Heran juga gue sama dia. Kalau ada kayak gitu, mesti dia yang ngambil.
Contohnya nih, minyak wangi gua. Yang pakai siapa? Burhan. Ngomong-ngomong, selama Mudzakarah, lu udah dapet apa aja? Alhamdulillah lumayan sih. Dari awal sampai terakhir kita belajarin. Ada berapa sih itu babnya? Kalam, bagian i'rab beserta alamatnya. Bab marfu'at sama mansubat. Tapi terakhir kita ya. Karena wa akhwatuha itu. Iya, yang pelajaran sama Pak Umar itu. Oh iya ya. Sekarang coba gua tanya, Amin Nawaseh dibagi berapa? 2. Apa aja? Amil nawasih sughra sama kubro. Yang masuk ke Amin Nawaseh Sugro apa aja? Kedua itu kana dan inna. Yang masuk Amin Nawaseh Kubro 1. apa? Yang terakhir dona. Wah, pintar juga kamu sekarang. Ya, alhamdulillah. Ini kan berkat kalian mau ngajarin aku. Ya itu juga gara-gara kamu. Ikhtiarmu kuat. Teruskan ya, Mir. Siap. Kok aku gak ingat ya? Pas aku menghadap ke Ustadz Umar, disuruh Mudzakarah sama kalian. Tapi katanya kalau udah pinter disuruh menghadap ke beliau. Mau ngapain? Saya tahu. Ya udah, kamu sekarang sudah pintar juga sih. Nanti malam coba kamu datangin Ustadz Umar. Oke. Apa amalnya Kana dan teman-temannya? Tarfa'u isma wa tansibul khobar, menrofakkan isim dan menasobkan khobarnya. Nah, berarti yang rusak apanya? Yang rusak khobarnya. Oh ya, Amin Nawasih ada kubro dan sugro. Yang sugro ada berapa? 2. Apa aja? Kana dan inna. Amil Nawasih yaitu ada 2. Yang pertama sugro dan kubro. Yang sugro ada berapa? 2. Apa aja? Kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha. Yang kubro 1. apa? Donna wa akhwatuha. Nah, itu udah bisa. Tapi kamu jangan sampai puas sampai di sini ya. Kamu harus belajar lagi, lebih tekun ya. Kamu juga harus berterima kasih kepada teman-temanmu. Ya, udah istirahat. Udah malam. Iya, Tat. Kasih, Tat. Yo. Alhamdulillah. Aku tadi malam udah menghadap Ustadz Umar. Gimana, Mir? Alhamdulillah aku udah bisa jawab pertanyaan dari Pak Ustadz Umar gara-gara materi yang kalian ajarin ke aku pas Mudzakarah. Bukan ajarkan, tapi belajar bareng, Mir. Makasih ya, udah mau belajar bareng sama aku. Cuma itu yang bisa gue lakuin. Untung lo semangat dan optimis belajar, jadinya berhasil. Coba lu nggak ada semangat untuk belajar, walaupun Mudzakarah pasti sulit, Mir. Ya alhamdulillah karena aku bener-bener pengen bisa. Gimana? Ada pesan dari Ustadz Umar? Ya aku tuh nggak boleh merasa puas sampai di sini aja. Harus tetap semangat belajar sama ikhtiar. Berarti agenda Mudzakarah kita harus terus berjalan, nggak boleh berhenti. Tujuan. Semangat semuanya. Besok kalau kita sudah sukses, jangan lupa sama kawan ya. Kita saling silaturahmi. Oke siap. Besok aku mau sowan ke dalamnya Kiai Syamsul Ma'arif. Bercanda lu, Mir. Itu Burhan katanya yang mau jadi kiai. Sudah, sama calon kiai malah ribut. Nggih, Kiai Burhan Al-Rejosari. Besok kita buktiin 10 tahun yang akan datang kita bisa menjadi orang yang sukses dan alim. Amin. Kalau belum pada mati.